pertama adalah tentukan riset pencarian. Jadi maksud sini adalah kita mencari sumber yang baru, kemudian sumber yang bersifat relevan, kemudian adanya gaps yang tinggi. Juga kita memerlukan untuk mengembangkan argumentasi yang logis, dan juga kalau misalnya untuk membuat literatur review ini jangan dibuat seperti ringkasan, karena kalau misalnya kita membuat seperti ringkasan itu bisa membuat kita terkena plagiasi. Nah, kemudian argumentasi yang dijelaskan tadi itu bukan maksud untuk menjatuhkan hasil penelitian seseorang, tapi lebih meyakinkan ke teori penelitian kita didasarkan pada bukti yang kuat. Jadi bukti yang kuat itu didapatkan dari sumber data atau literatur yang kredibel. Kemudian penetapan kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi inklusi ini untuk menetapkan hal-hal yang bersifat spesifik, sedangkan eksklusi ini apa saja yang kita kecualikan. Jadi tujuan dari adanya inklusi dan eksklusi ini untuk mempersempit hasil pencarian kita, sehingga kita lebih berfokus kepada topik masuk strateginya sendiri. Itu bisa menggunakan PICOS framework. Untuk penentuan kriteria inklusi sama eksklusi kita buat dalam bentuk tabel. Nah, dimana kriterianya itu ada populasi atau problem, kemudian intervention, comparison, outcome, and study design. Nah, untuk bagian inklusi, kalau misalnya tema yang kita angkat itu adalah pengaruh pemberian jenis-jenis emosi pada sedian salep anti peradangan pada kulit bayi. Nah, untuk inklusi itu berarti kalau bagian populasi atau problem adalah bayi. Nah, bayi ini tadi berdasarkan umur kah atau berdasarkan gender. Nah, kalau di sini berarti pengangkatan berdasarkan populasi. Kemudian eksklusi. Eksklusi berarti responden yang kita gunakan bukan terhadap bayi, bisa jadi pada orang dewasa, lansia, atau pada hewan misalnya. Kemudian untuk intervensi di sini untuk kriteria inklusi adalah pemberian emulsifier. Mungkin pada eksklusi berarti tidak ada pemberian emulsifier. Dan untuk yang comparison, kalau kita lihat di inklusi itu pembuatan salep dengan jenis emulsifier yang berbeda. Jika eksklusi berarti tidak membahas hal demikian. Kemudian outcome yang diharapkan untuk inklusi adalah memberikan efek anti peradangan pada kulit bayi, sedangkan eksklusinya itu berarti tidak adanya efek anti peradangan. Kemudian untuk studi design, misalnya untuk inklusi kita menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang deskriptif, kalau misalnya eksklusi berarti kita bisa saja untuk menggunakan survei, observasi, atau eksperimental yang berbeda dengan studi desain yang terdapat di inklusi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi istilah pencarian yang relevan. Jadi maksud di sini kita mencari sumber-sumber literatur, sumber referensi bisa diakses misalnya melalui search engine, misalnya melalui Google Scholar tadi, Science Direct, kemudian Elsevier. Kemudian bisa juga menggunakan online library dari suatu perpustakaan. Juga kita bisa menggunakan keyword dalam penulisan pustaka. Jadi contohnya tadi kan saya menggunakan istilah terminologi misalnya penyakit jantung, kita search misalnya heart failure, atau bisa juga cardiovascular disease. Yang ketiga, mengembangkan rencana pencarian. Jadi tadi kan kita menggunakan keyword. Jadi keyword tadi bisa kita kolaborasikan dengan penggunaan boolean operator, yaitu or, and not. Jadi itu bisa memperluas atau memspesifikkan proses pencarian kita. Jadi hal tersebut bisa mempermudah kita untuk menentukan artikel jurnal yang akan kita gunakan. Misalnya gagal jantung or obat untuk gagal jantung. Jadi nanti akan keluar hasil tentang gagal jantung, kemudian ada obatnya juga, atau bisa menggunakan N. Kalau N berarti antara kedua data itu akan keluar. Kemudian not berarti salah satu dari itu. Yang keempat adalah kita menguji dan memperbaiki penelitian kita. Jadi maksudnya
setelah kita menguji menggunakan keyword tadi, tentu kita perlu memfilter atau membatasi hasil pencarian kita yang seandainya itu tidak sesuai dengan topik yang kita angkat. Kemudian yang kelima adalah memilih basis data yang relevan. Ini tergantung dari masing-masing universitas. Jadi pertama yaitu menggunakan artikel jurnal sebagai sumber literatur, kemudian menentukan batasan tahunnya dari sumber referensi yang akan kita cari, misalnya 5 tahun terakhir untuk artikel penelitian, kemudian misalnya 10 terakhir untuk buku. Kemudian tentukan jumlah pustaka yang relevan yang kita jadikan sebagai sumber pustaka dalam penyusunan. Jadi berapa kira-kira jumlah dari jumlah pustaka yang akan kita kumpulkan. Kemudian pencarian pustaka atau artikel jurnal itu harus minimal itu 3 database jurnal, berasal dari 3 database jurnal. Kemudian kalau misalnya artikel jurnal itu kita gunakan jurnal nasional atau internasional, itu ada parameternya. Kualitas jurnal yang digunakan atau disarankan itu minimal terindeks Sinta. Jadi kalau jurnal nasional Sinta 1-4, sedangkan internasional minimal Ki 4. Yang keenam adalah mendokumentasikan dan mengelola hasil penelusuran. Jadi maksudnya kita di sini menyimpan dokumentasi, kemudian memberikan catatan penting yang perlu kita bahas, kemudian kita highlight pada bagian mana di dalam teks. Nah, untuk memudahkan juga kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi setiap hasil pencarian kita itu bisa kita simpan dalam perpustakaan digital dalam Mendeley. Nah, di dalam Mendeley juga kita bisa memberikan highlight pada artikel jurnal yang kita pilih.